Meskipun Indonesia saat ini sudah memiliki 6 startup unicorn dan 1 dekakorn, bahkan salah satunya itu Bukalapak sudah IPO, ternyata masih banyak yang belum begitu memahami apa itu startup. Berapa orang mengasosiasikan istilah startup itu sebagai usaha berbasis teknologi, berapa yang lainnya mengartikan sebagai versi kecil dari perusahaan-perusahaan besar. Ada juga yang mengartikannya sebagai UMKM karena sama-sama bisnis yang kecil dan belum begitu stabil. Dan yang paling sering banget kita dengar bahwa startup itu perusahaan yang menjalankan usahanya melalui sebuah website atau aplikasi. Jika memang startup itu selalu berbentuk aplikasi, lantas tahukah kamu kalau usaha F&B seperti kopi kenangan, haus, dan gula ternyata bisa juga dikatakan sebagai startup? Jika startup itu UMKM atau versi terkecil dari sebuah perusahaan besar, apakah warkop dan usaha gorengan di pinggir jalan bisa dikatakan sebagai startup? Oke, mari kita bahas apa itu startup. Hai internet, saya Hafiz dan di channel ini saya akan membahas seputar bisnis, startup, dan teknologi khususnya. Selain itu saya juga akan mengulas berbagai buku pengembangan diri dan bisnis yang pernah saya baca. Jika kamu suka dengan konten bisnis startup, teknologi, dan pengembangan diri, kamu bisa subscribe channel ini. Oke, ceritanya beberapa hari yang lalu saya sempat mampir ke platform jejaring untuk para startup founder yang dikembangkan oleh 1000 Startup Digital Indonesia. Platformnya kurang lebih mirip kayak Facebook gitulah. Cuma isinya para startup tech enthusiast. Di sini teman-teman bisa berjaring dan berdiskusi dengan sama peserta 1000 startup. Ada hal yang menarik dari salah satu diskusi di forum tersebut. Jadi, diskusi tersebut diawali oleh sebuah pertanyaan. Nah, dan begini pertanyaannya. Hai Kak, perkenalkan nama saya X. Saya mau tanya, apakah media online termasuk bisnis startup? Terus ada nih yang jawab, jika ada revenue yang bisa dihasilkan, bisa masuk startup. Lalu penanya ini merespon balik. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Misalnya seperti kumparan.com dan sejenisnya itu yang termasuk startup ya. Nah, penjawab yang tadi membalas lagi. Menurut saya setiap perusahaan yang baru mulai bisa disebut startup mas. Media hanyalah salah satu sektor bidang yang dipilih. Dari diskusi ini bisa kita simpulkan bahwa penanya masih bingung dengan istilah startup itu sendiri. Dan penjawab mendefinisikan startup itu sebagai sebuah usaha versi kecil dari perusahaan besar. Kembali ke pertanyaan yang saya ajukan di awal. Jika begitu, apakah warkop dan tukang gorengan di pinggir jalan bisa dikatakan sebagai startup? Nah, setelah itu ada user lain nih, nimbrung. Terus dia juga ngejawab kayak gini jawabannya. Iya termasuk. Definisi startup kan perusahaan rintisan yang basis operasinya menggunakan internet, kurang lebih begitu ya. Terus dia juga kasih contoh. Contohnya koran Kompas dulu masih pakai kertas. Itu bukan startup. Bandingkan dengan Detik sejak awal tidak ada versi kertasnya, nah itu baru startup. Kalau dari jawaban yang ini, kita bisa simpulkan penjawab mengartikan bahwa startup adalah bisnis yang berbasis teknologi atau jaringan internet. Tapi faktanya, kopi kenangan, gula, dan haus itu termasuk startup juga. Jadi sebenarnya apa sih startup itu? Bagaimana karakteristiknya? Dan apa aja ciri dari sebuah usaha bisa dikatakan sebagai startup? Nah, mari kita bedah. Menurut Peter Thiel, mantan co-founder PayPal, salah satu investor Facebook juga, dan penulis buku Zero to One, startup adalah pencipta inovasi vertikal dan bukan inovasi horizontal. Arti inovasi vertikal di sini berarti inovasi yang belum pernah ada. Kata kunci yang pertama harus kita ingat adalah inovasi. Terus menurut Steve Blank, penulis 2 buku legendaris di dunia startup yang menginspirasi konsep Lean Startup. Bukunya yaitu Customer Development dan The Startup Owner's Manual. Mengatakan startup adalah organisasi sementara yang dirancang untuk mencari model bisnis yang repeatable dan scalable. Kata kunci kedua, pencarian model bisnis yang repeatable dan scalable. Selanjutnya, yang ketiga. Menurut Paul Graham, seorang co-founder program akselerator yang terkenal, Y Combinator, mengatakan bahwa startup adalah sebuah organisasi yang dirancang untuk bertumbuh dengan cepat. Kata kunci yang ketiga adalah pertumbuhan yang cepat. Dan yang terakhir nih, satu lagi. Menurut Eric Ries, penulis buku The Lean Startup, startup adalah sebuah institusi manusia yang dirancang untuk membuat produk dan jasa baru dalam kondisi pasar yang tidak pasti. Kata kunci terakhir yaitu ketidakpastian. Kita dapat 4 kata kunci. Dari keempat definisi tersebut, jika kita diambil setiap kata kuncinya, maka bisa dikatakan sebuah usaha adalah startup jika yang pertama, menciptakan produk yang inovatif. Yang kedua, sedang mencari model bisnis yang repeatable dan scalable. Artinya,
mudah untuk diduplikasi dan diekspansi, seperti Gojek yang awal di Jakarta, sekarang menyebar ke seluruh Indonesia. Yang ketiga, memiliki pertumbuhan yang cepat. Yang keempat, di tengah pasar yang tidak pasti. Tidak pasti di sini itu sulit untuk diprediksi karena biasanya model bisnisnya baru. Jadi akan sulit untuk proyeksikan aspek bisnis seperti laba, rugi, karakteristik customer, dan lain sebagainya. Jadi silakan cek apakah bisnis yang sering kamu sebut sebagai startup itu memiliki keempat ciri yang tadi kita bahas. Dalam keempat ciri tersebut tidak ada sama sekali yang menyinggung tentang teknologi. Oleh karenanya kopi kenangan, gula, dan haus bisa dikatakan sebagai startup. Apabila ada orang yang mengembangkan model bisnis warkop dan gorengan di pinggir jalan dengan keempat aspek tersebut, maka warkop dan gorengan tersebut juga bisa kita buat sebagai startup. Keempat hal tadi menurut saya adalah sebuah fundamental yang bisa selalu teman-teman ingat dalam perjalanan bangun bisnis startup. Ketika model bisnis yang teman-teman bangun tidak bekerja dengan baik, ingat bahwa ini adalah perjalanan pencarian model bisnis, maka jangan ragu untuk pivot atau ubah arah bisnisnya. Ketika target market yang teman-teman incar sulit untuk menerima produknya, ingat, ini adalah pasar yang tidak pasti, cari market yang lain atau iterasi produknya. Kurang lebih seperti itulah implementasinya. Oke, jika suka dengan video ini, bisa bantu untuk sebarkan ke teman-teman kamu yang sedang atau ingin bangun startup. Jangan lupa subscribe untuk dapat update seputar startup, teknologi, dan pengembangan diri. Berikan komentar jika ingin berdiskusi. Saya Hafiz, sekian dan terima kasih.